Halo teman-teman semua, welcome to my second vlog. Oke, di vlog kali ini aku mau ngajak kalian packing gift buat teman-teman aku. Packing gift untuk teman-teman aku karena kalian tahu gak sih tentang love language setiap orang. Jadi love language itu adalah bagaimana kita menunjukkan afeksi atau rasa sayang kita dan bagaimana kita bisa merasakan perasaan cinta atau afeksi itu gitu. Nah, setelah melakukan tes terkait love language, kalian bisa coba, dan itu banyak banget di Google dan website lainnya gitu ya. Love language aku itu ternyata adalah yang pertama quality time, terus yang kedua adalah gift giving gitu. Dan aku merasa bahwa iya sih, aku suka banget kalau aku ngasih sesuatu ke orang, dan aku juga seneng banget ketika dapat sesuatu dari orang. Dan itu nggak harus pricey, tapi when someone give me something, aku merasa oh mereka tuh memikirkan aku gitu. Apalagi kalau itu tuh emang hal yang aku suka. Jadi nggak harus yang kayak misalnya branded gitu atau emang harganya mahal, nggak. Tapi lebih ke ini aku udah pikirin atau omongin dari kemarin-kemarin, terus mereka berhasil cari itu untuk aku. Misalnya aku lagi kepengen makan seblak atau apa, terus tiba-tiba ada yang ngirimin aku itu gitu, atau sesimpel kopi gitu yang udah paketan atau apa. Kayak the little things yang aku nggak expect tiba-tiba datang. Misalnya lagi ribet banget sama kerjaan sama kuliah, terus tiba-tiba dapet surprise kayak gitu, itu bikin aku seneng banget gitu. And I'm just thinking that mungkin orang lain di luar sana juga akan seneng itu kalau misalnya aku menyiapkan gift yang itu spesialis buat mereka gitu. Nah, oleh karena itu aku mencoba memberikan kado atau hadiah untuk teman-teman aku yang aku rasa mereka butuhkan, dan hopefully emang itu sesuai sama seleranya mereka kayak gitu. Ya udah, check it out, kira-kira apa aja sih kado yang udah aku siapin buat teman-teman aku. Oh, also aku mau ngingetin aja bahwa love language ini nggak cuma untuk kayak pacar, pasangan gitu, enggak. Tapi love language ini buat everyone that matters in our life gitu ya. Cara kita mengkomunikasikan rasa sayang aja gitu. Jadi bisa ke sahabat, bisa juga ke keluarga kayak gitu. Nah, untuk kali ini aku mau nyiapin kado karena teman-teman aku itu mostly udah pada graduate gitu, udah pada lulus dari kuliah, dan juga salah satu sahabat aku itu lagi berjuang kerjaan skripsinya. So I wanna dan juga berulang tahun juga sih. So I wanna give them a huge boost of energy biar mereka bisa semangat ngelanjutin apapun yang mereka hadapi ke depannya gitu, entah jadi kerja atau sekarang udah lagi internship atau ya lagi mengerjakan skripsi dengan semua hambatan lainnya. I wanna give them the resource that bisa bikin mereka jalan lebih kencang lagi ke depannya. Ya udah, let's begin. Nah, jadi aku bakal langsung aja nunjukin ke kalian apa aja yang udah aku siapin buat teman-teman aku, oke? Nah, yang pertama, aku punya teman aku ini, dia tuh suka banget sama hal-hal terkait K-pop. Terutama dia tuh suka sama Day6. Dan jadinya aku tuh mencoba untuk nanya ke dia, siapa sih bias kamu gitu kan. Terus yang paling kocak dari teman-teman aku yang suka K-pop adalah ketika aku coba tanya ke mereka, bias kamu siapa, mereka tuh berhasil milih jodoh gitu ya. Jadi kayak they even took like more than an hour gitu, sampai kayaknya ini deh, enggak deh ternyata ini. Kayak aku benar-benar galau banget ini mutusin siapa di antara si A atau si B gitu. Dan aku mikir sebenarnya mereka juga nggak akan tahu kamu bakal memilih mereka sebagai bias ya. Tapi well, I kinda understand, karena aku juga sebenarnya suka banget sama Red Velvet kan. Jadi ya iya, cuma lucu aja ngelihatnya gitu. Oke, nah terus ini aku bikin sendiri. Maksudnya nggak bikin sendiri juga sih, jadi aku cari desainnya. Maksudnya cari kira-kira apa yang cocok buat jadi backgroundnya. Terus aku cari lirik lagunya, karena aku nanya ke mereka kira-kira ada nggak quotes dari band yang kamu suka atau dari lagunya gitu, yang bisa menurut kalian tuh kalian pengen inget terus gitu. Dan temen aku ini ngasih quotesnya yang kayak gini, dan aku akhirnya bikinin tuh, ini aku bikin sendiri quotesnya. Terus aku samain sama desain yang belakangnya. Desain yang belakang
tapi aku cari di Pinterest aja sih. Cuma aku kayak cari yang kira-kira itu cocok buat jadi casing HP kayak gitu. Nah terus aku akhirnya cari kayak di Shopee gitu yang bisa ngeprint sendiri, maksudnya ngedesain sendiri gitu terkait si apa sih namanya ini apa namanya, casing yang terkait casing ini. Terus jadilah seperti ini. Nanti ini tuh yang bulat-bulat ini tuh buat foldernya gitu, apa sih aku lupa namanya, tapi ya biar enak gitu loh megangnya. Ini gift pertama buat mereka. Oh by the way, sebelum itu aku juga mau ngingetin ke kalian, mungkin ini salah satu tips aja kalau mau ngasih hadiah yang kayak emang kalian ngumpulin gitu hal-hal yang mereka suka, jadi nggak cuma satu barang gitu. Kalian bisa nentuin dulu budgetnya, kira-kira budget yang kalian punya tuh berapa, dan kalian pikirin barang-barang yang cocok buat mereka. Terus kalian sortir, tulisin satu-satu, ini harganya berapa, ini harganya berapa. Nah nanti digabung kira-kira kalau gabungan mana yang harganya itu masih sesuai sama budget kalian gitu. Jadi jangan sampai asal pesan aja terus taunya over budget kayak gitu. Oh kebalik ternyata yang Day6 yang ini, maafkan aku kawan karena beneran aku nggak hafal boyband Korea, cuma ya ini yang Day6. Ini juga aku cari dari Pinterest. Terus ini logonya mereka ya kayak gitu. Aku cari yang cocok buat casing, dan aku tuh berusaha nyari di Pinterest juga nggak asal nyari gitu, tapi kayak yang sesuai sama personality mereka. Kayak misalnya si ini, aku ngeliatnya dia suka yang aesthetic yang kayak simple gitu sih. Jadi kayak aku ngeliat ini cocok karena ini kan kayak Polaroid gitu, lucu kan. Terus kalau misalnya yang ini itu temen aku emang yang lebih kayaknya sih menurut aku dia suka-suka aja gitu sama yang terang berwarna-warni gitu. Dan ini biasanya dia juga. Terus ini juga buat yang dia suka. Nah habis itu selanjutnya aku tuh punya temen yang dia itu orangnya rajin banget. Terus kayak dia tuh sangat tertata rapi, kayak dia sangat planning ahead, sangat sistematis gitu ya. And dia juga orangnya yang kayak suka motivasi gitu ya, dan mungkin dari sisi Islami juga. So aku memberikan kepada dia adalah ini bisa ditutup lagi kok, aku coba buka ya. Jadi ini isinya adalah bukan yang ini isinya notebook buat teman aku yang tadi ini yang suka sama hal estetik dan basics ini. Nah ini aku bikinin notebooknya juga aku desain sendiri. Terus aku nyari di Shopee yang kayak dia bisa bikin notebook tapi custom ini. Aku sensor namanya. Tada, ini aku nulis namanya terus bla 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 notebook gitu. Terus ini kalian bisa lihat ini desainnya kayak gini. Terus ini aku cari foto-fotonya di web mana aja, tapi mostly kayaknya Pinterest. Terus aku bikin grid, aku gabungin jadi collage photos gini. Terus emang temanya mungkin lebih ke ini retro gitu ya. Lagi-lagi aku mastiin kayak mereka satu estetik gitu dalam satu collage itu. Dalamnya bagus banget. Aku mungkin bisa tunjukin yang punya aku. Tada, udah ditempelin stiker segala macem. Ini kebaliknya tulisannya one step at a time. Sini Ayu. Ini aku juga desain sendiri. Aku kumpulin yang kayak dari scene favorit aku di music videonya, yang Bibi atau bacanya apa sih Bibi. Terus juga yang dari palette. Terus ada quotes favorit aku. Ini beneran color palette-nya. Terus habis itu to care about mental health. And habis itu aku di sini nulis kayak, karena ini kan bukunya mau aku pakai di kuliah gitu ya. Maksudnya kayak aku buat nyatet segala macam perihal hidup aku. Kadang aku nulis coret-coretan kuliah di sini, kadang juga aku sambat di sini. Jadi aku berusaha untuk ngasih quotes agar aku bisa teringat from time to time. Tulisannya you can do this Dini, I believe in you. Jadi kayak kalau aku udah capek terus lagi nulis, aku bisa melihat ini, aku bisa teringat, oh aku harus semangat karena aku sendiri
ada di sini untuk diriku gitu. So ya, sedalamnya kayak gini. Ini udah aku tempelin stiker-stiker sih. Tapi dalamnya kayak gini. Nah, jadi ada garisnya gitu lah ya. Tahu. Itu ya intinya menurut aku enak-enak aja notebooknya. Bagus gitu, berkualitas. Terus ini hardcover. Terus dalamnya juga kualitas ininya bagus. And udah gitu juga dia ada pembatasnya gitu sih kayak. So gitu, aku nyiapin buat teman aku ini aku nyiapin ini buat nah ini juga isinya masih tentang basics juga gitu. Dan aku berharap kenapa aku ngasih ini adalah kalau ini karena nggak apa-apa, lucu aja gitu kan, pasti orang ganti-ganti casing enggak sih, karena kan ya kotor lah apalah gitu kan. Nah kalau misalnya ini karena sekarang ini udah mulai masuk ke dunia kerja, jadi aku merasa tetap butuh catatan sehari-hari. Dan aku tahu banget itu orangnya suka mencatat dan dia sangat insightful gitu ya. Jadi dia sering kayak kalau misalnya ada hal yang dia temukan gitu, dia suka untuk pengen mengingat hal tersebut gitu. Jadi aku mencoba untuk memberikan dia notebook, hopefully bisa bermanfaat. Nah kalau ini adalah buat temen aku yang tadi aku bilang itu, yang dia itu orangnya sistematis, terus dia juga sangat suka menulis, dan dia juga suka motivasi dan juga suka hal-hal yang berbau islami gitu. Aku memberikan ini. Apa itu ini? Let's see. Tada! Ini adalah planner yang isinya tuh ada tentang dari segi kayak kita sehari-hari gitu, kayak misalnya buat nulis kerjaan. Terus ada juga dari sisi mental health buat naruh diaris, ada juga dari sisi finansial gitu, kayak udah berapa pengeluaran, berapa tabungan, berapa pemasukan. Terus juga ada dari segi agama atau Islamnya gitu, kayak dia bisa buat nge-tracking jadwal puasa, jadwal sholat, terus juga ada banyak quotes motivasi gitu di dalamnya. So buat teman aku, sebut aja C, emang cuma satu kado ini aja. Kenapa? Karena lumayan pricey. Ini udah seharga gabungan 2 kado teman aku yang tadi gitu. Tapi insya Allah aku berharap ini tetap memenuhi apa ya, standar gitu ya, maksudnya karena ini sesuai yang dia suka dan dia butuhkan gitu, hopefully. Dan aku juga pastinya udah menanyakan apakah kamu udah punya planner buat tahun 2022, dan dia jawab belum gitu. Jadi ya hopefully dia bakal suka. Nah selanjutnya aku punya teman yang dia itu sangat imajinasinya wah. Dia tuh aku merasanya dia tuh kadang suka quotes yang kayak motivasional, terus juga kayak romantis, tapi at the same time dia nggak suka hal yang cringe. Terus dia juga suka hal-hal yang seram-seram, kayak misalnya dia suka banget nonton Resident Evil. Terus juga dia suka nonton film-film yang serem-serem gitu ya, monster-monster, zombie-zombie segala macem. Dan fun fact, dia pernah ngajakin aku nonton di bioskop tentang monster Hellboy jam lupa, tapi tengah malam di bioskop. Terus iya aku ikutin, papa seru sekali-kali. Terus tapi karena aku tahu deep down dia juga ada sisi yang suka uwu-uwunya gitu kan, yang kayak tipe-tipe yang suka Beauty and the Beast gitu kan. Ada beastnya tuh, tapi ada juga uwu-uwunya. Jadi aku hadiahkan. Tada! I should really be careful. Astagfirullah. Ada. Ini harusnya bisa nyala kalau misalnya nanti udah apa namanya? Seharusnya bisa nyala kalau misalnya nanti udah ada baterainya gitu. Nah, ini adalah roses yang ada emas gitu, sparkly.
Dan masih kaget. Dan ya, dan ini bisa jadi lampu tidur gitu. Nah, kenapa aku pilih ini adalah karena selain consideration aku tadi, dia itu memang suka hal-hal yang keren gitu. Terus juga emang karena gak tau sih, filosofinya adalah kan teman aku yang ini, sebut saja si D ini masih sedang mengerjakan skripsi sekarang. Jadi hopefully kalau dia udah capek nih, tengah habis begadang tengah malam revisi, dia mau tidur, dia nyalain ini, terus dia kayak teringat tuh, there is some light still in the world. Masih ada yang ya, pokoknya gitulah, nggak mau terlalu preach, malu, tapi gitu. So hopefully she likes it. Nanya aku ini lagi gimana sih? Dan itu juga apa sih namanya, kita juga harus consider the packaging ya guys, maksudnya harus benar-benar aman gitu. Kalau ini alhamdulillah udah disaninya kayak gini sih, jadi kayak paling nanti aku tambahin bubble wrap pas kirim, karena teman-teman aku tuh semuanya di luar kota. Luar kotanya nggak jauh sih, semuanya anak Jakarta, tapi kan tetap aja ya harus dikirimnya pakai JNE gitu-gitu, karena tidak mungkin saya mengantarkan itu sendiri gitu. Jadi nantinya di bubble wrap lagi. Oke, selanjutnya adalah buat temen aku yang tadi si A, tapi malah jadi terakhir aku jelasinnya. A itu suka K-pop. Jadi aku hadiahin ini, dan dia emang suka yang lucu-lucu gitu. Dia bener-bener juga cats lover gitu ya. Terus yang kedua, karena dia orangnya playful, fun, dan juga menurut aku dia tuh punya sisi childlike yang tinggi gitu. Maksudnya inner childnya tuh sangat terlihat gitu. Even though kita sekarang tuh udah berapa sih, aku 21 nih, aku 21, tapi aku ngerasanya kalau sama dia tuh I can comfortably be my inner child gitu loh. Bisa ngomongin tentang komik, tentang games kucing yang lucu, gitu-gitulah pokoknya. Nah makanya aku hadiahin dia tote bag yang tulisannya adalah don't forget to play. Kenapa? Karena aku juga pingin banget dia gak melupakan sisi dia yang itu, karena menurut aku itu salah satu hal yang sulit ditemui di zaman sekarang, and probably one of the best thing that we can meet in a person. So jangan sampai kehilangan itu gitu. Dan kenapa tote bag juga, karena kan sekarang teman aku ini si Aini udah lulus dan lagi nyari kerja. Jadi kayak aku pengen pas dia udah kerja nanti dia bisa gunain itu secara fungsional, tapi juga dari sisi apa namanya, secara fungsional, tapi juga bisa pas ngeliat quotesnya tuh kayak ke-remind tentang that part of her gitu. Tada, ini udah aku buka, dan ini ada resletingnya. Nanti mungkin tinggal aku masukin lagi ke tempatnya, di packaging dengan baik. Ada resletingnya, jadi secara fungsional dapat, secara makna dapat, dan hopefully sesuai dengan dia dan apa yang dia suka. Nah next yang bakal aku lakuin adalah nulisin buat mereka apa namanya, kata-kata dan kata ucapan yang benar-benar handwritten gitu, jadi terkesannya lebih personal lagi gitu. Nah disitu aku bakal packing dengan kardus yang aku lipat sendiri. Ini aku juga udah pesan, jadi aku pesannya kardus doang gitu di Shopee yang emang buat gift. Jadi biar rapi gitu ya, bukan box yang biasanya rada, kan kalau aku pesen box tuh pernah hancur-hancur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita emang beli packing yang buat gift itu sendiri, insya Allah enggak sih. Nah terus di sini adalah talinya gitu ya, biar lebih estetik. Jadi nanti si apa namanya, si kado-kadonya bakal aku masukin ke dalam dusnya. Terus habis itu aku kaitin pakai ini gitu, biar terkesannya ini biar terkesannya itu estetik kayak gitu. Jadi not only is it barang-barang yang mereka suka, but the packaging is pleasing as well. Sekarang aku
mau coba bikin kardusnya ya. Ini kan kayak gini. Terus ini diapain? I think harus ada guide buat dabis gitu loh, gimana sih cara ngelipat-lipat kardus kayak gini. Cause I have no idea. Dari satu sisi jadi dari sisi, but I'm deeply sorry untuk temen gue yang dapet bagian ini karena ini berantakan, but I hope it's alright, masih emosional. Hopefully ini bisa membantu kok, memberikan inspirasi ke kalian kalau kalian misalnya mau bikin kado yang spesial banget buat teman-teman dan orang-orang tersayang kalian gitu ya. Jadi emang itu sesuai banget dengan mereka dan gak bisa nemuin nih si kayak gini tuh di mana gitu, karena kan emang bikin sendiri gitu. So that's my journey of menyiapkan kado untuk teman-teman terdekatku di kuliah. Ya udah, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye bye.